Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Ricuna Telasbaha dengan NIM 2308010504. Di sini saya akan membahas mengenai apa sih dampak teknologi AI pada pembelajaran. Nah, teknologi AI atau kecerdasan buatan berdampak pada semua sektor kehidupan termasuk pada bidang pendidikan. AI dalam pendidikan memberikan pengalaman baru yang menakjubkan lantaran memudahkan kegiatan pembelajaran. AI tidak hanya memberikan pengalaman belajar yang lebih canggih, tetapi juga dapat mempersiapkan masa depan siswa yang lebih baik. Nah, apa sih yang dimaksud dengan AI ini? AI ini termasuk ke dalam bidang ilmu komputer yang disengaja dirancang secara khusus sebagai solusi masalah kognitif terkait dengan kecerdasan manusia. Kecerdasan tersebut mencakup pengenalan gambar, pembelajaran, dan penciptaan. Adapun tujuan utama dari penciptaan AI ini adalah mendorong sistem belajar mandiri. Sebab AI dapat mengumpulkan data dalam jumlah yang masif karena dilengkapi dengan alat pemantauan, sensor pintar, dan sistem log dan konten buatan manusia. Banyak sekolah atau institusi yang mulai menerapkan AI dalam pendidikan karena kemampuannya dalam memecahkan masalah dan memproses informasi, sehingga guru tidak lagi memegang peran dominan dalam kegiatan belajar serta pelajar dapat memantau dan mengontrol pembelajaran mereka sendiri. Nah, selanjutnya di sini saya akan membahas mengenai dampak positif AI dalam pendidikan. Nah, apa saja sih dampak positif tersebut? Yakni yang pertama adalah keterlibatan siswa meningkat. Saat ini, banyak game edukasi dengan tampilan visual menarik yang bisa Anda gunakan untuk meningkatkan kegiatan belajar interaktif. Game yang interaktif efektif dalam melibatkan siswa secara langsung terhadap kegiatan pembelajaran, sehingga siswa akan lebih mudah dalam memahami materi yang dipelajari. Lalu yang kedua, efisiensi guru meningkat. AI dalam pendidikan juga berdampak positif terhadap guru karena dapat meningkatkan efisiensi pekerjaan. Guru tidak perlu lagi repot dan menghabiskan banyak waktu untuk mengerjakan tugas-tugas administratif karena bisa mengotomatisasi tugas-tugas tersebut. Nah, yang menarik lagi, peningkatan efisiensi guru yaitu memungkinkan untuk lebih intensif dalam berinteraksi dengan siswa dan mengajar. Selain itu, guru juga dapat lebih fokus pada kegiatan-kegiatan yang lebih penting. Lalu yang ketiga, meningkatkan akses pendidikan. AI memungkinkan guru dan siswa untuk belajar dimanapun dan kapanpun, bahkan saat ini sudah banyak platform yang menyediakan pembelajaran secara daring. Nah, dampak positif AI dalam pendidikan yaitu juga dapat menyediakan akses pendidikan dengan jangkauan yang lebih luas. Keterbatasan sumber daya dan daerah terpencil kini bukan lagi menjadi penghalang untuk mendapatkan pendidikan yang sama. Lalu yang keempat, personalisasi pembelajaran. Guru dapat memanfaatkan AI untuk mempersonalisasikan pembelajaran dengan menganalisis kelemahan setiap siswa, gaya belajar, dan kelebihan siswa, sehingga guru akan lebih mudah untuk membantu siswa dalam meningkatkan capaian belajar. Lalu yang terakhir, mendukung siswa berkebutuhan khusus. AI dalam pendidikan juga berdampak positif terhadap siswa berkebutuhan khusus, sehingga guru bisa memberikan materi sesuai dengan kebutuhan siswa seperti teks menjadi audio untuk siswa dengan gangguan penglihatan. Guru juga bisa menggunakan AI untuk menyediakan materi yang menggunakan bahasa isyarat tangan sehingga memudahkan siswa dengan gangguan pendengaran. Nah, di sini walaupun AI memberikan dampak positif yang signifikan terhadap dunia pendidikan, namun juga tidak boleh menutup mata dengan dampak negatifnya. Nah, apa sih dampak negatif penggunaan AI ini? Yang pertama, privasi dan keamanan data. Dampak negatif AI dalam pendidikan yaitu masalah keamanan data dan privasi siswa. Sebab data dan privasi siswa tersebut akan tersimpan di internet, sehingga pastikan pihak yang tanggung jawab menyimpan dan menggunakannya dengan aman. Lalu yang kedua, meningkatkan pengangguran di bidang pendidikan. AI dapat mengancam masa depan profesi guru lantaran kemampuannya dalam mengotomatisasi tugas-tugas dan administrasi. Selain itu, AI juga membuat siswa bergantung pada chatbot dan tutor virtual, sehingga dapat mengurangi kebutuhan akan peran guru tradisional. Lalu yang ketiga, AI menyebabkan ketergantungan.
Walaupun AI dapat mendorong kemandirian siswa dalam belajar, namun justru menyebabkan ketergantungan yang besar, sehingga siswa akan cenderung kurang kreatif dan kurang mandiri dalam proses belajar mengajar. Lalu yang keempat, ketidakmerataan dalam pendidikan. Dampak negatif lain dari penerapan kecerdasan buatan dalam pendidikan yaitu ketidakmerataan pendidikan. Alasannya adalah karena AI dengan teknologi canggih hanya bisa diakses oleh siswa yang mampu saja, sedangkan siswa yang kurang mampu atau bahkan tidak mampu akan kesulitan mendapatkan akses tersebut. Lalu yang selanjutnya, ada pun contoh penerapan AI dalam pendidikan. Anda bisa mendapatkan gambaran yang jelas penerapan artificial intelligence dalam bidang pendidikan melalui 5 contoh berikut. Nah, yang pertama, tutor AI. Siswa dapat menggunakan tutor AI secara real time ketika mereka membutuhkan bantuan untuk memahami atau menjawab materi pelajaran. Misalnya, siswa kesulitan memahami materi fisika yang sedang dipelajari. Nah, tutor AI ini akan memberikan bantuan sehingga siswa lebih mudah memahami materi. Lalu yang selanjutnya ada analisis data. Menganalisis data dengan cara manual biasanya akan memakan waktu lebih lama serta kurang akurat. Maka dari itu, dunia pendidikan kini bisa menggunakan AI untuk analisis data sehingga memungkinkan administrator dan guru untuk membuat keputusan yang lebih baik. Lalu yang selanjutnya ada chatbot. Chatbot merupakan contoh penerapan AI dalam pendidikan yang memberikan pelayanan lebih baik terhadap siswa dan calon siswa. Pasalnya, teknologi ini dapat menyediakan informasi seputar lembaga pendidikan terkait. Nah, yang keempat, automatic assessment. Teknologi kecerdasan buatan memungkinkan guru untuk membuat soal atau kuis dengan penilaian otomatis. Biasanya, siswa juga bisa langsung mengetahui skor mereka setelah menjawab semua kuis. Penerapan ini tentu memudahkan guru dalam mendapatkan hasil belajar karena tidak perlu mengoreksi satu persatu secara manual. Selain itu, guru juga bisa melihat analisis hasil jawaban para siswa. Lalu yang terakhir adalah global course. AI memungkinkan Anda untuk mengikuti global course atau kegiatan belajar online dari seluruh dunia. Dampak positif dari global course adalah memungkinkan Anda untuk berinteraksi dengan siswa yang berasal dari berbagai negara. Penerapan AI dalam global course tentu akan memudahkan Anda untuk memperluas wawasan dan pengetahuan. Nah, setelah kita mengetahui apa sih itu AI, serta dampak positif, dampak negatif, dan contohnya pada penerapan AI dalam bidang pendidikan ini, perlu kita ketahui bahwa penerapan AI dalam pendidikan tidak hanya meningkatkan efektivitas pembelajaran, tetapi juga menciptakan pengalaman belajar yang lebih inklusif dan menarik. Dengan memanfaatkan teknologi ini secara bijak, kita dapat menciptakan lingkungan belajar yang lebih baik bagi generasi mendatang. Namun, penting untuk diingat bahwa AI hanyalah alat bantu. Peran guru sebagai fasilitator dan motivator tetap sangat penting dalam proses pembelajaran. Oke, sekian apa yang dapat saya sampaikan. Apabila ada salah kata, mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.